Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kami dari kelas 1A dari kelompok 9. Pancasila merupakan dasar filosofis dan etis bangsa Indonesia yang memiliki peran strategis dalam diplomasi budaya. Artikel ini bertujuan menganalisis peran nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan dan adil dan beradab dalam membuat soft power Indonesia di kancah internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mode studi pustaka terhadap berbagai litur yang relevan mengenai Pancasila, diplomasi budaya, dan soft power. Hasil kajian menunjukkan bahwa intersasi nilai persatuan dan kemanusiaan dalam praktik diplomasi budaya mampu membangun citra positif Indonesia, meningkatkan kepercayaan global, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung perdamaian, toleransi, dan kerjasama internasional. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai fondasi moral sekaligus sumber daya ideologis dalam penguatan diplomasi budaya Indonesia. Kata kuncinya yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua diplomasi budaya, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kemanusiaan, dan kelima soft power. Jadi selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik lain yang relevan dengan topik Pancasila. Diplomasi budaya dan soft power, analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan mensintesis berbagai pandangan teoritis serta temuan penelitian sebelumnya untuk memahami peran nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi budaya Indonesia. Materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pancasila tidak hanya berperan sebagai landasan konstitusional negara, tetapi juga menjadi pedoman nilai dalam pelaksanaan hubungan internasional. Dalam ranah informasi budaya, Pancasila berfungsi sebagai rangkaian filosofis yang mengarahkan Indonesia untuk mengintegrasikan identitas nasional yang melandaskan pada nilai persatuan, kemanusiaan, toleransi, dan perdamaian. Prinsip persatuan Indonesia memungkinkan beragama budaya, etis, dan agama memahami serta ditampilkan sebagai fondasi dan kekuatan bangsa, bukan sebagai faktor pemecah belah. Kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi komunikasi global dalam memandang Indonesia sebagai negara yang inklusif dan politik diisi lain. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam praktik diplomasi budaya yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, penguatan dialog lintas budaya, serta kerjasama yang setara. Nilai tersebut sejalan dengan prinsip informasional hal asasi manusia dan turut membuka citra Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi Denny Yunara, yaitu dalam kerangka soft power, diplomasi budaya yang berlandaskan Pancasila berperan sebagai sumber kekuatan non-material yang strategis. Budaya yang dipromosikan tidak sekedar berfungsi sebagai hiburan, melainkan juga sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai ideologis bangsa. Apabila nilai persatuan dan kemanusiaan memperoleh respon positif dari masyarakat internasional, maka citra Indonesia sebagai negara yang damai, toleran, dan beradab akan semakin kokoh.
Meskipun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan diplomasi budaya Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan antara lain pengaruh dominasi budaya global, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman generasi muda mengenai peran Pancasila dalam konteks global. Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi nilai Pancasila dalam diplomasi budaya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan diplomasi budaya yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Pemerintah, institusi pendidikan, pelaku budaya, serta generasi muda perlu dilibatkan secara aktif dalam mempromosikan budaya Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pemanfaatan media digital dan berbagai platform global menjadi langkah strategis untuk menjangkau kelayakan internasional yang lebih luas. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Denny Yunara. Penerapan persatuan dan kemanusiaan dalam diplomasi budaya Indonesia tercermin melalui berbagai inisiatif, seperti program pertukaran budaya, penyelenggaraan festival seni berskala internasional, kerjasama di bidang pendidikan, serta upaya promosi budaya yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Beragam kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan seni dan tradisi nasional, tetapi juga mengkomunikasikan pesan persatuan dalam keberagaman serta penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baiklah, hasil diskusi kesimpulan kami tentang Pancasila Diplomasi Budaya Indonesia yaitu kesimpulannya menggambarkan jawaban dari hipotesis dan atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan ditujuan oleh hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang bibliografi. Semua rujukan-rujukan yang diajukan di dalam tes artikel harus didaftarkan di bagian biografi. Bibliografi harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer atau jurnal ilmiah berjumlahan minimum 80%. Dari keseluruhan bibliografi diterbitkan 5 tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak berisi 15 biografi acuan dan 10 tahun terakhir penulisan sistem rujukan di dalam tes artikel dan penulisan biografi. Sebaiknya penggunaan program aplikasi manajemen referensi misalnya Mendeley Entity Referensi Manager atau Zephyr. Penulisan referensi menggunakan model sistem dari ATA Adisi ke-6. Sekian dari hasil video diskusi kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.